ya. Tapi, silakan di awal saya minta tolong ke Danu ya untuk screenshot dulu untuk kehadiran ya. Silakan teman-teman bisa on cam dulu ya. Danu silakan boleh dipandu ya untuk screenshot kehadirannya. Mungkin bisa dipimpin sama Arum, Bu, Ya, karena boleh, saya boleh. masih pakai HP. Ya, boleh silakan. Teman yang belum off cam, belum on cam, tolong on cam dulu ya. Oke, untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Slide kedua, satu, dua, tiga. Dan slide ketiga, satu, dua, tiga. Sudah, Bu? Oke, terima kasih Arum. Silakan untuk kelompok yang akan presentasi bisa dipersiapkan ya. Oke Bu, mungkin izin untuk ditunggu sebentar ya teman-teman dan Ibu Fani dari kelompok 4, silakan boleh share screen. Oke, mungkin udah terlihat ya teman-teman semua ya share screen-nya. Mungkin bisa kami mulai aja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Ibu Fani. Pada pagi hari ini di mata kuliah RP, kami dari kelompok 4 kelas Bisnis Digital B dan C akan mempresentasikan materi di pertemuan hari ini tentang pemantauan dan evaluasi kinerja sistem Enterprise Resources Planning. Boleh next? Nah, sebelum masuk ke dalam materi, mungkin saya akan memperkenalkan dulu ya untuk anggota dari kelompok eh, 4 ini dari kelas B dan juga dari kelas C. Di sini ada Bianca Ayu Anindira dari kelas B, ada Naila Zanata Mugni, ada Najwa Ramadhani, dan juga ada Kansa Putih Zimuza gitu. Next. Di sini dari kelas C ada saya sendiri, Teja Supraba, ada Nur Fitri Anggraini, ada Masya Putri Basalma, dan juga ada Jonathan Halmuan Simanjuntak. Oke, next.
Nah, untuk pembahasan di bab hari ini ada daftar isinya, ada pendahuluan, kemudian ada alat dan teknik pemantauan kinerja IRP, ada pengukuran dan analisis kinerja sistem IRP, identifikasi masalah IRP, penanganan masalah IRP, pengelolaan dan peningkatan berkelanjutan, kemudian ada study case, penerapan IRP pada laporan keuangan SCTV, dan juga terakhir kesimpulan. Next, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih intens terkait dengan bab pada pagi hari ini, mungkin pendahuluan dari materi pada pagi hari ini, kita lihat bahwa perusahaan di era digital perlu memastikan investasi sistem informasi seperti ERP yang benar-benar bermanfaat gitu. Nah, ERP ini mengintegrasikan fungsi bisnis sehingga informasi lebih cepat, akurat, dan mendukung keputusan strategis. Meski potensial meningkatkan efisiensi, penerapannya sering terkendala biaya, data integrasi, dan resistensi pengguna. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 4 ingin membahas tentang pemantauan kinerja IRP, teknik-teknik dan evaluasi, faktor keberhasilan, serta manfaat teoritis dan juga praktis bagi peningkatan sistem secara berkelanjutan. Next. Nah, yang pertama, di sini ada alat dan juga teknik pemantauan kinerja IRP. Nah, untuk pengawasan kinerja IRP ini, pengawasan kinerja IRP sangat penting untuk memastikan implementasi sistem yang efektif dan pencapaian tujuan strategis organisasi atau perusahaan. Dengan menerapkan pemantauan yang kuat, perusahaan dapat mengidentifikasi tantangan operasional, meningkatkan penggunaan sumber daya, dan juga meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses mereka. Nah, sebelum masuk ke dalam bagian dari alat dan teknik ini, mungkin saya akan menjelaskan terkait dengan konsep alat dan teknik dalam sistem evaluasi ERP ini ya. Nah, pemantauan kinerja ERP ini dilakukan dengan memanfaatkan kombinasi antara tools atau alat sebagai sarana pengukuran dan teknik atau teknik sebagai metode analisis. Sorry, maaf. Nah, untuk alat dan teknik ini bukan menjadi bagian yang terpisah karena secara literatur dalam beberapa literatur yang sudah kami cari tahu bahwa alat dan teknik ini menjadi satu kesatuan sistem terpadu gitu. Jadi alat dan teknik ini bukan menjadi bagian-bagian yang berbeda. Next. Nah, selanjutnya ini mungkin akan dibahas oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan. Selanjutnya di sini ada beberapa alat dan juga teknik utama yang digunakan untuk pemantauan ini. Yang pertama ada penggunaan KPI dan alat analitik. KPI atau Key Performance Indicator sendiri itu digunakan untuk mengukur hal-hal seperti ukur efisiensi, terus juga akurasi data, kepuasan pengguna, dan juga ROI atau Return on Investment. Selain itu, analitik data juga digunakan untuk memantau data secara real time. Jadi, kalau semisal ada anomali atau penurunan performa, bisa langsung terdeteksi dan juga bisa langsung dilakukan tindak evaluasi. Kemudian yang kedua ada metode penilaian bertahap dan peningkatan kinerja. Di eh, F- metode ini tuh mengevaluasi setiap fase implementasi ERP, mulai dari inisiasi, terus juga desain, implementasi, penilaian, sampai ke peningkatan yang berkelanjutan. Tujuannya itu biar setiap tahap bisa dipantau dan juga bisa dikembangin secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya ada pemantauan kinerja real time dan terdistribusi. Nah, di yang ketiga ini monitoring itu dilakukan dengan menggabungkan software dan juga hardware untuk mendeteksi masalah kinerja secara cepat dan juga bisa memberikan analisis mendalam tentang beban dari sistem di berbagai bagian perusahaan.
Kemudian ada juga integrasi ERP dengan sistem manajemen kinerja organisasi. Pada bagian ini, ERP sendiri dihubungkan dengan performance management system supaya data operasional bisa langsung diolah menjadi informasi yang detail dan juga berguna untuk pengambilan keputusan secara strategis. Dan yang terakhir, ada pengujian dan validasi sistem ERP. Pada bagian ini penting untuk memastikan bahwa sistem ERP itu berjalan sesuai fungsinya dan tidak ada kesalahan dari tahap implementasi sampai ke operasionalnya. Dan biasanya itu dilakukan dengan pengujian otomatis untuk mendeteksi error lebih cepat dan juga meminimalkan risiko dari terjadinya kegagalan di sistem. Dan intinya semua alat dan teknik ini tuh saling mendukung untuk memastikan si ERP ini bisa berjalan secara cepat dan optimal sesuai dengan tujuan dari suatu organisasi. Boleh next? Selanjutnya dibantu oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ini adalah pengukuran dan analisis kinerja sistem ERP. Jadi kenapa kita harus melakukan pengukuran kinerja sistem ERP? Jadi fungsinya ini untuk menilai sejauh mana sistem ERP tersebut ini telah berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi, efektivitas, dan integrasi proses bisnis organisasi. Jadi dari beberapa jurnal yang telah kami baca, ada beberapa metode pengukuran yang bisa dipakai. Yang pertama ini adalah Balance Scorecard atau BSC. Jadi model ini itu dikembangkan oleh Kaplan dan Norton sebagai alat manajemen strategis yang digunakan untuk menilai kinerja berdasarkan empat perspektif utama, yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi dalam konteks sistem ERP ini, BSC akan membantu organisasi memastikan bahwa penerapan ERP ini sesuai dengan tujuan strategi bisnis. Jadi ada beberapa indikator contoh yang bisa eh, yang masuk ke dalam empat perspektif utama. Yang pertama ini dari sisi keuangan, indikator yang bisa digunakan ini seperti ROI, efisiensi biaya operasional, dan cost per transaction. Untuk perspektif pelanggan ada eh, dapat dilihat dari tingkat kepuasan dan loyalitas pengguna terhadap sistem. Untuk proses internal ini, pengukuran dapat dilakukan pada efisiensi proses bisnis dan juga keakuratan data antara modul. Sedangkan dari sisi pembelajaran dan pertumbuhan, biasanya ini melihat seberapa jauh ERP telah meningkatkan kemampuan karyawan dan mendorong inovasi teknologi. Jadi BSC ini memberikan gambar kinerja secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi finansial, tapi juga dari proses dan pembelajaran di dalam organisasi. Yang kedua ini adalah KPI atau Key Performance Indicator Framework. Jadi pendekatan KPI ini menggunakan indikator yang spesifik dan terukur untuk menilai keberhasilan sistem ERP. KPI ini biasanya terbagi menjadi dua, ada finansial dan non-finansial. Untuk finansial misalnya tadi seperti ROI, cost per transaction, dan inventory turnover. Untuk non-financial ini seperti kepuasan penggunaan, kendala sistem, dan akurasi data. KPI ini berfungsi sebagai tolak ukur yang konkret, sehingga organisasi ini dapat secara rutin memantau seberapa efektif sistem ERP berjalan. Umumnya ini juga KPI ini digunakan bersama dengan BSC agar pengukuran menjadi lebih komprehensif. Yang ketiga ini adalah Process Based Performance Measurement atau PBPM. Jadi pendekatan ini itu berfokus pada efisiensi proses bisnis yang diintegrasikan melalui ERP. Tujuannya ini untuk menilai seberapa baik ERP membantu sinkronisasi dan otomatisasi proses lintas fungsi dan dalam organisasi. Jadi ada beberapa indikator utama yang digunakan pada cycle time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses bisnis. Ada error rate, yaitu tingkat kesalahan input data, dan juga proses integration level, yaitu sejauh mana model ERP saling terhubung. Jadi pendekatan ini paling cocok digunakan setelah ERP telah diimplementasikan, karena akan menilai efektivitas operasional dan efisiensi yang dihasilkan dari sistem yang sudah berjalan. Yang terakhir ini ada Fuzzy Logic Approach. Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dan subjektivitas dalam penilaian kinerja ERP. Jadi terutama
ketika data yang digunakan bersifat kualitatif. Misalnya ada penilaian yang memiliki indikator seperti sangat puas, puas atau cukup puas. Jadi dari pengguna ini dapat dikonversi menjadi nilai yang numerik dengan logika Fuji. Jadi pendekatannya akan menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan hasil evaluasi yang lebih realistik gitu. Jadi Fuji Logic ini sering diterapkan untuk mengukur user experience, sistem usability, atau juga tingkat adopsi pengguna terhadap ERP, di mana persepsi manusia ini sangat berperan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada identifikasi masalah pada ERP. Identifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang benar dan jelas mengenai apa aja sih kendala yang dialami selama penerapan atau penggunaan ERP, sehingga kita bisa menemukan solusi yang dapat lebih fokus untuk hal yang paling relevan. Nah, untuk identifikasi ini dilakukan dengan beberapa cara dan sebenarnya fokusnya lebih ke identifikasinya terhadap internal karena kita mau mencari masalah pada suatu sistem. Baik, untuk uh, metode pertama kita dapat melakukan wawancara dan observasi. Dari dari wawancara dan observasi ini kita bisa melakukan ya terhadap kepada pemangku kepentingan, mulai dari manajemen, pengguna sistem, staf operasional, itu dilakukan untuk membantu menggali berbagai permasalahan yang tidak selalu terlihat secara teknis. Nah, ini observasi ini juga dilakukan untuk uh, membuat tim analisis untuk menangkap masalah yang nyata seperti apakah ada ketidaksesuaian alur kerja, hambatan integrasi, atau data antar modul ERP yang tidak efisien dan dialami oleh pengguna dari sistem. Selanjutnya adalah kuesioner terstruktur. Kuesioner terstruktur ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai persepsi pengguna terhadap aspek teknis, kemudahan penggunaan, dan juga apa aja sih kendala yang dihadapi. Nah, biasanya kalau misalnya identifikasinya menggunakan kuesioner terstruktur, ini juga dilengkapi dengan proses wawancara dan observasi. Jadi setelah melakukan wawancara, biasanya peneliti juga melakukan kuesioner yang sudah disiapkan dan diisi dengan berbagai pertanyaan terkait sistem yang sudah ada. Jadi selain uh, ada data kuantitatif, ada data yang bisa dilihat secara kualitatif juga. Selanjutnya ada Analytic Hierarchy Process atau AHP. AHP ini merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan prioritas masalah. Nah, AHP ini bisa dibilang uh, bentuk yang digunakan dan berkaitan dengan wawancara dan kuesioner terstruktur ini. Karena um, mereka dapat menggunakan data kuantitatif dan juga kualitatif. Selanjutnya, studi literatur dan analisis dokumen. Nah, metode ini akan menelaah berbagai dokumen seperti laporan audit, SOP, dan hasil review internal untuk menemukan inkonsistensi atau celah dalam sistem. Jadi, selain wawancara dan kuesioner, karena yang fokusnya ke internal ya, mereka juga bisa melihat audit dari dokumen keuangan atau dari dokumen annual reportnya. Mereka akan menganalisis dari dokumen tersebut, lalu akan dicari nih studi literatur yang mungkin sebelumnya sudah ngebahas tentang permasalahan yang sama. Terus studi literatur yang sudah mengkaji tentang permasalahan sistem pada perusahaan lain yang memungkinkan tim analisis untuk menjadikan uh, dokumen tersebut sebagai referensi dari penyelesaian masalah di perusahaan yang sedang dipegang. Selanjutnya adalah mapping atau pemodelan proses bisnis. Nah, mapping atau
pemulihan proses bisnis ini merupakan analisis yang melihat pada alur bisnisnya dan juga memetakan untuk membandingkan dengan kondisi aktual. Nah, kenapa kita melakukan mapping atau pemodelan proses bisnis? Jadi, dengan memetakan alur bisnis yang udah seharusnya ada di ERP dibandingkan dengan kondisi nyata, pihak analisis atau tim analisis itu bisa tahu adanya proses yang mungkin tidak terotomasi atau ada yang terjadi dari duplikasi data atau ada alur yang terputus dan juga tanda-tanda bahwa sistem itu belum optimal. Selanjutnya ada pengujian sistem atau testing. Nah, pengujian sistem ini dilakukan dengan metode seperti black box testing atau menemukan error fungsi dan integrasi antar modul yang mungkin tidak terdeteksi dari laporan pengguna. Jadi, kalau misalnya suatu perusahaan udah mau menggunakan suatu sistem, sebelum benar-benar mengimplementasikan langsung terhadap perusahaannya, mereka akan melakukan testing terlebih dahulu untuk melihat apakah ini sistem yang sebenarnya sudah sesuai dengan perusahaannya, apakah ini sistem yang uh, udah bisa digunakan secara lancar dan juga efisien dan efektif. Tuh, boleh next slide. Selanjutnya akan dibantu oleh rekan dari kelas B. Selanjutnya kita masuk ke penanganan masalah ERP. Jadi setelah permasalahan dalam sistem ERP berhasil diidentifikasi, tahap berikutnya adalah melakukan penanganan dan perbaikan secara terencana. Jadi penanganan masalah ERP ini bukan sekedar memperbaiki error teknis, tetapi juga mencakup aspek manajerial, pelatihan sumber daya manusia, dan penguatan prosedur kerja. Nah, langkah-langkah penanganan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sistem, meningkatkan keandalan data, serta mengoptimalkan manfaat ERP bagi organisasi. Jadi setiap tindakan itu harus dilakukan secara sistematis agar tidak menimbulkan gangguan baru dalam proses bisnis yang sedang berjalan. Berikut merupakan beberapa pendekatan yang dapat diterapkan dalam penanganan masalah ERP. Nah, yang pertama itu ada audit dan validasi data. Langkah awal penanganan masalah ERP adalah melakukan audit menyeluruh terhadap data. Nah, audit ini memastikan semua informasi yang digunakan akurat, konsisten, dan tidak terjadi duplikasi. Selain itu, validasi data juga membantu mendeteksi kesalahan input atau migrasi data yang dapat menyebabkan kegagalan sistem. Proses ini penting agar seluruh modul ERP bekerja berdasarkan data yang dapat dipercaya. Lalu selanjutnya ada pelatihan dan edukasi pengguna. Jadi kurangnya pemahaman pengguna sering terjadi eh, penyebab utama kegagalan ERP. Oleh karena itu, pelatihan dan edukasi yang berkelanjutan harus diberikan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan non-teknis pengguna. Materi pelatihan dapat mencakup dari cara menggunakan fitur, alur kerja baru, dan kebijakan keamanan data. Jadi dengan pemahaman yang baik, tingkat kesalahan pengguna dapat diminimalisir dan produktivitas bisa semakin meningkat. Lalu yang ketiga ada pemilihan dan kustomisasi sistem ERP. Pemilihan sistem ERP harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Nah, selain itu, kustomisasi atau penyesuaian modul juga diperlukan agar sistem dapat mengikuti proses bisnis yang ada. Implementasi kustomisasi yang tepat akan meningkatkan efisiensi, meminimalkan perubahan drastis dalam alur kerja, dan meningkatkan penerimaan penggunaan terhadap sistem baru. Nah, yang keempat ada pendekatan bertahap atau phased implementation. Pendekatan bertahap memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara lebih cepat dan spesifik. Sistem ini diimplementasikan secara bertahap berdasarkan prioritas modul atau departemen.
Strategi ini mengurangi risiko kegagalan total dan memberikan waktu bagi pengguna untuk beradaptasi dengan sistem baru. Selain itu, evaluasi bisa dilakukan di setiap fase untuk memperbaiki kesalahan lebih dini. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan sistem dan dokumentasi rutin. Pemeliharaan sistem secara berkala sangat penting bagi organisasi untuk menjaga performa ERP tetap optimal. Kegiatan ini mencakup pembaruan perangkat lunak, perbaikan bug, dan penyesuaian terhadap kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Dokumentasi yang rapi dari setiap perubahan sistem membantu tim teknis dalam melakukan perbaikan di masa mendatang dan memastikan keberlanjutan sistem. Lalu terakhir ada pengelolaan proyek terstruktur. Implementasi ERP memerlukan manajemen proyek yang baik agar berjalan sesuai rencana. Pendekatan seperti Agile atau Waterfall membantu mengontrol jadwal, biaya, serta resiko. Komunikasi yang intens antara tim pengembang, manajemen, dan pengguna akhir juga menjadi kunci keberhasilan. Jadi dengan pengelolaan proyek yang sistematis, proses implementasi ERP dapat berjalan efektif dan efisien. Boleh di next. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi setelah sistem ERP ini berhasil dijalankan dan masalah-masalah utama itu udah teratasi, bukan berarti udah selesai sampai situ aja. Jadi ERP ini nggak bisa dibiarin gitu aja karena kalau nggak dikelola secara terus-menerus, sistem ini bisa jadi ketinggalan zaman dan akhirnya nggak relate sama kebutuhan bisnis yang terus berubah-ubah. Nah, makanya penting banget buat para perusahaan untuk melakukan pengelolaan dan peningkatan secara berkelanjutan. Karena tujuan ini bukan cuma menjaga sistemnya supaya tetap berjalan, tapi juga memastikan ERP ini bisa terus menyesuaikan diri dengan perkembangan organisasi dan teknologi yang ada. Nah, kalau ERP ini dibiarin tanpa adanya pengelolaan, bisa terjadi risiko yang cukup besar. Contohnya itu sistemnya bisa jadi lambat, sering error, atau bahkan nggak relate sama proses bisnis yang baru. Nah, selain itu, data yang dihasilkan juga bisa jadi nggak akurat dan bisa berdampak ke pengambilan keputusan manajemen. Jadi ERP yang awalnya niatnya membantu, malah bisa jadi membebani operasional perusahaan. Nah, untuk itu, ERP ini perlu dikelola secara berkelanjutan karena ada alasannya. Yang pertama itu, bisnis ini selalu berkembang, jadi sistemnya juga harus disesuaikan. Yang kedua yaitu data dan informasi dari ERP ini harus tetap akurat supaya keputusan yang diambil oleh manajemen ini bisa tepat. Lalu yang ketiga, dengan pengelolaan yang baik, sistem ERP ini bisa menjadi investasi jangka panjang, jadi bukan cuma sebagai solusi untuk sementara waktu. Boleh di next? Nah, setelah tahu kenapa ERP ini perlu dikelola secara terus-menerus, sekarang kita bahas 4 cara pengelolaannya. Yang pertama itu bisa dilakukan continuous improvement, yang artinya sistem ERP ini harus terus diperbaiki secara rutin. Nah, biasanya bisa pakai prinsip Kaizen atau siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act. Jadi perusahaan ini selalu mempunyai langkah untuk merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi perbaikan. Contohnya itu seperti perusahaan ini bisa menambah fitur laporan otomatis supaya proses analisis datanya ini menjadi lebih cepat dan efisien. Jadi intinya ini ERP-nya ini harus selalu berkembang sesuai kebutuhan para penggunanya. Lalu yang kedua yaitu tata kelola dan change management. Nah, ini juga nggak termasuk penting bagi perusahaan saat melakukan pembaruan sistem. Jadi perubahan yang nggak bisa terkelola itu bisa mengganggu operasional. Nah, jadi diperlukan adanya manajemen proyek dan perubahan yang baik supaya transisi sistemnya ini berjalan dengan lancar. Misalnya, saat perusahaan ingin melakukan update modul keuangan di ERP, tentunya tim IT dan penggunanya juga harus dilatih terlebih dahulu supaya nggak bingung
saat menjalankannya dan proses bisnisnya ini bisa tetap berjalan seperti biasa. Lalu yang ketiga ada kemajuan teknologi. Teknologi ERP juga harus menyesuaikan zaman. Nah, kalau kita masih pakai sistem yang lama bisa jadi nggak efisien kan. Nah, untuk itu perlu dilakukan update secara berkala atau bahkan melakukan migrasi ke teknologi baru seperti cloud ERP. Contohnya, perusahaan ini bisa berpindah dari sistem lokal ke cloud-based ERP supaya akses data ini bisa dilakukan dari mana saja dan mengurangi biaya perawatan. Lalu yang terakhir yaitu melalui kolaborasi dan governance. Nah, ERP ini nggak bisa dikelola oleh satu pihak aja, jadi harus ada kerjasama. Entah kerjasama antara vendor, terus tim IT, dan pengguna di dalam organisasi itu. Nah, biasanya untuk mempermudah komunikasi itu dibentuk steering committee untuk memantau jalannya sistem ERP. Jadi misalnya kalau di perusahaan itu terjadi kendala atau adanya kebutuhan fitur baru, timnya ini bisa langsung berkoordinasi dengan vendor atau tim IT untuk mencari solusi cepat dan memastikan sistem ini sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada studi kasus penerapan ERP pada laporan keuangan. Nah, ini ada profil perusahaannya. PT Surya Citra Televisi atau SCTV adalah salah satu stasiun televisi swasta terbesar di Indonesia yang pertama kali mengudara pada 24 Agustus 1990 di Surabaya. Selama lebih dari 30 tahun, SCTV terus berkembang dan menjadi pemimpin di industri media Indonesia dengan berbagai program hiburan, drama, musik, dan juga informasi yang berkualitas. Nah, seiring berjalannya waktu, SCTV terus berinovasi dengan memperluas jangkauannya melalui platform digital dan layanan streaming, mengikuti perkembangan teknologi dan permintaan pasar. Meski demikian, SCTV terus menjaga efisiensi operasional yang semakin kompleks, terutama dalam pengelolaan laporan keuangan. Oleh karena itu, SCTV mengimplementasikan sistem ERP guna meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam pengelolaan laporan keuangan dan operasional lainnya. Boleh di next. Nah, untuk mengevaluasi dampak penerapan sistem ERP pada laporan keuangan SCTV digunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang didukung oleh analisis kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi seperti laporan keuangan, prosedur operasional, dan modul perhatian ERP. Responden penelitian terdiri dari 85 orang, termasuk staf pelaksana, supervisor, staf pendukung, serta eksekutor pada modul General Ledger dan direktur sebagai pengguna akhir laporan. Nah, variabel penelitiannya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu ada variabel independen yang mencakup aspek manajemen, proses teknologi, data, dan juga sumber daya manusia. Yang kedua itu ada variabel dependen. Itu mencakup kualitas laporan keuangan yang diukur melalui pencatatan, pengungkapan, dan ketersediaan informasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh penerapan ERP terhadap kualitas laporan keuangan serta uji korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Nah, hasil dari penerapan sistem ERP di SCTV ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam efisiensi dan kualitas laporan keuangan. Sebelum ERP diterapkan, proses penyusunan laporan keuangan memakan waktu sekitar 5 hari. Setelah ERP berjalan, waktu yang dibutuhkan berkurang menjadi hanya 2 hari. Perubahan ini sangat membantu SCTV dalam mempercepat proses pelaporan keuangan. Selain itu, laporan yang dihasilkan pasca implementasi ERP juga menunjukkan kualitas yang lebih baik. Laporan keuangan kini lebih relevan, mudah dipahami, dan juga lebih komprehensif sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Nah, analisis statistik dari data yang terkumpul menunjukkan bahwa aspek manajemen memiliki pengaruh terbesar terhadap kualitas laporan keuangan dengan nilai korelasinya itu 0,610 yang berarti pengelolaan manajerial yang baik dan penerapan ERP sangat berkontribusi terhadap hasil yang positif. Kemudian ada dari aspek proses itu sebesar 0,445 dan sumber daya manusia sebesar 0,350 yang berperan penting dalam memastikan kualitas laporan yang lebih baik. Selanjutnya itu ada aspek teknologi dan data, meskipun penting,
Ini aspek ini memiliki pengaruh yang lebih kecil terhadap hasil akhir. Korelasinya hanya sebesar 0,303 dan 0,217. Nilai determinasinya sendiri sebesar 0,415 yang menunjukkan bahwa penerapan ERP berkontribusi langsung sebesar 41,5% terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terkait langsung dengan ERP seperti faktor eksternal atau kebijakan perusahaan. Secara keseluruhan, penerapan ERP terbukti memberikan hasil yang positif dalam hal efisiensi waktu dan kualitas laporan keuangan yang mendukung keputusan-keputusan strategis yang lebih cepat dan juga berbasis data yang lebih akurat. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di bagian pembahasan kita bisa lihat bahwa penerapan ERP di SCTV bisa dibilang berhasil karena sistem ini nggak cuma bantu mempercepat proses pelaporan keuangan, tapi juga meningkatkan kualitas datanya supaya lebih akurat dan bisa dipercaya. Sebelum pakai ERP, SCTV masih pakai sistem lamanya yaitu IBM AS400 dan sistem itu punya beberapa kelemahan. Misalnya dia kurang fleksibel dan bikin data antar departemen gak sinkron. Nah, setelah diganti ke SAPR3, semua proses jadi lebih terintegrasi dan hasil laporannya juga jadi lebih bagus. Jadi faktor utama keberhasilan ERP ini bukan cuma teknologinya, tapi justru peran manajemen dan proses bisnisnya. Jadi dukungan dari pimpinan, kesiapan organisasi, dan kemampuan buat ngelola perubahan itu sangat penting. Dan wajar juga kalau di awal ada penolakan dari karyawan karena sistem baru biasanya butuh adaptasi. Tapi di SCTV bisa ngatasin hal ini lewat pelatihan intensif, komunikasi yang baik, dan dukungan penuh dari manajemen. Jadi lama-lama sistemnya bisa diterima dengan baik. Dan hal ini sesuai banget dengan teori tentang ERP yang bilang kalau tantangan terbesar itu justru datang dari faktor sumber daya manusianya, bukan teknologinya. Jadi bisa disimpulkan keberhasilan ERP di SCTV karena kombinasi tiga hal penting yaitu teknologi, proses bisnis, dan sumber daya manusianya. Selanjutnya ke bagian ringkasan. Jadi dari studi kasus yang dilakukan bisa disimpulkan kalau SCTV ini berhasil banget mengganti sistem lamanya dengan ERP berbasis SAPR3. Dampaknya eh, laporan keuangan sekarang jadi lebih cepat, akurat, dan relevan, serta udah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Hasil analisis juga nunjukin kalau manajemen, proses bisnis, dan sumber daya manusia punya pengaruh paling besar terhadap keberhasilan ERP, bahkan lebih penting dari teknologinya sendiri. Artinya sistem bisa secanggih apapun, tapi kalau orang-orangnya dan prosesnya nggak siap, hasilnya juga nggak maksimal. Memang sebelumnya sempat ada resistensi di awal, tapi karena pendekatan yang tepat dan dukungan dari manajemen, akhirnya sistem ini bisa diterima dengan baik. Hasil akhirnya ERP bukan cuma bantu kerjaan harian, tapi juga ngasih nilai strategis buat perusahaan, bikin pengambilan keputusan lebih cepat, efisien, dan berbasis data. Boleh di next? Jadi kesimpulan secara keseluruhan, ERP itu jadi salah satu strategi penting buat perusahaan dalam menyatukan berbagai fungsi bisnis supaya lebih efisien, akurat, dan terkoordinasi. Keberhasilan sistem ERP ini nggak cuma bergantung pada teknologinya aja, tapi juga pada proses pemantauan, evaluasi, peningkatan keberlanjutan, dan perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus supaya sistemnya tetap relevan sama sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Berbagai alat dan metode seperti KPI, Balance Scorecard, PBPM dan Fuzzy Logic bisa dipakai buat mengukur seberapa efisien dan akurat kinerja sistem ERP. Selain itu, langkah-langkah seperti audit data, pelatihan pengguna, kustomisasi sistem, penerapan bertahap, dan manajemen proyek yang terstruktur juga penting banget buat ngatasin kendala teknis maupun hambatan dari sisi pengguna. Contohnya bisa dilihat dari studi kasus di SCTV, di mana penerapan ERP ini berbasis SAPR3 dengan metode Accelerated SAP
berhasil mempercepat proses penyusunan laporan keuangan dari 5 hari menjadi 2 hari, serta meningkatkan akurasi dan relevansi data. Nah, hal ini menunjukkan bahwa faktor manajemen dan proses bisnis punya pengaruh besar terhadap keberhasilan, bukan cuma teknologinya. Secara keseluruhan, sistem ERP terbukti bisa bantu ningkatin efisien kerja, kualitas data, dan pengambilan keputusan di perusahaan. Selama sistem ini dikelola dengan baik, dievaluasi secara rutin dan didukung penuh oleh manajemen, ERP bisa jadi fondasi digital yang kuat dan berkelanjutan buat kemajuan perusahaan ke depannya. Oke, boleh di next. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, boleh dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Oke, silakan ya ada pertanyaan. Saya minta minimal dari kelas B ada 3 orang, dari kelas C juga ada 3 orang ya untuk sesi pertanyaan. Oke, Nanda Melendri dari kelas apa ya? Baik Bu, terima kasih. Saya dari kelas C Bu. Oh, dari kelas C, iya. Boleh langsung ngasih pertanyaan Bu? Oh iya, iya, silakan, silakan. Tolong Baik, dipandu sama yang presentasi ya. oke. Baik, terima kasih. Jadi langsung saya pertanyaannya itu, jika hasil implementasi ERP itu kan kebanyakan lebih dipengaruhi oleh faktor manajemen dari perusahaan itu sendiri dan SDM-nya dari ketimbang daripada teknologi yang diterapkan. Apakah itu berarti evaluasi kinerja ERP ini sendiri seharusnya lebih fokus kepada perilaku organisasinya daripada performa sistemnya? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Nanda, Untuk yang presentasi. um, bisa enggak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, Jasmine, silakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang udah mempresentasikan tentang ERP. Mungkin mau bertanya, dalam implementasi ERP yang terintegrasi lintas fungsi, bagaimana sih cara organisasi itu dapat memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja ERP
yang seringkali bersifat teknis dan data driven-nya itu dapat diterjemahkan secara akurat menjadi keputusan strategis yang konseptual, adaptif terhadap dinamika pasar, serta benar-benar mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan tanpa terjebak pada bias data atau misalignment antara insight, sistem, dan juga tujuan bisnis dalam jangka panjang. Sudah bisa diterimakah kelompok 4? Bisa, Jasmine. Terima kasih atas pertanyaannya. Boleh selanjutnya? Halo, halo. Oke, silakan Virgi. Udah masuk belum ya surat aku? Udah masuk kok. Oke. Jadi sebelumnya kasih untuk presentasinya tadi. Aku pengen nanya nih. Jadi terkait tadi yang kata studi kasus pas SCTV ya. Aku pengen nanya untuk faktor manajemennya. Misalkan faktor manajemennya itu jadi dominan, apa sih yang mungkin terjadi kalau misalkan dukungan dari manajemen ini tuh nggak konsisten loh di tahap pasca implementasi dari ERP-nya itu. Apakah bakal terjadi sesuatu kah dari faktor-faktor lainnya atau sesuatu hal lain yang bakal terjadi? Terima kasih. Oke, makasih Virgi atas pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi? Untuk Virgi, dirimu kelas apa ya? B apa C? eh Bisa sih detail Bu. Oke, thank you. Oke, di kita tiga dulu aja ya. Oke, terakhir Faisal. Nanti dijawab tuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya kelompok yang presentasi dan juga Bu Fani. Ya, jadi kan tadi dijelasin kayak ada pentingnya menjaga ERP agar selalu relevan dengan kebutuhan organisasi. Nah, kayak sering ada karyawan yang non IT itu ngerasa kalau eh, ngejaga ERP itu bukan tanggung jawab mereka gitu. Jadi menurut kelompok kalian, bagaimana sih cara ngedorong semua departemen itu ikut peduli sama aktif untuk melaporkan perubahan kebutuhan agar sistem ERP-nya itu selalu update gitu. Terima kasih. Saya dari kelas ya, Ibu. Oke, makasih Ical atas pertanyaannya. Eh, Ibu, izin eh, waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Iya, silakan. Makasih, Bu.
Baik, terima kasih atas waktunya. Kami izin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Boleh, silakan. Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari Jasmine Lamia. Pertanyaannya adalah dalam integrasi ERP yang terintegrasi dengan terintegrasi lintas fungsi, bagaimana organisasi dapat memastikan bahwa hasil evaluasi kinerja ERP ini dapat diterjemahkan secara akurat tanpa terjebak pada bias data atau misalignment antara insight system dan tujuan bisnis jangka panjang. Nah, jadi tantangan utama dalam implementasi ERP lintas fungsi itu biasanya bagaimana dari hasil evaluasinya yang sangat teknis dan berbasis data. Jadi, langkah pertama yang penting dilakukan adalah mengintegrasikan ERP dengan sistem manajemen kinerja organisasi. Dengan integrasi ini, data dari berbagai divisi kayak misalnya keuangan, SDM, atau logistik bisa dikaitkan langsung dengan indikator strategis kayak misalnya efisiensi data, kepuasan pelanggan, dan produktivitas. Jadi hasil teknis dari ERP ini nggak berdiri sendiri, tapi bisa langsung terlihat dampak ke arah bisnis. Lalu yang kedua ada organisasi juga bisa pakai pendekatan balance scorecard. Nah, pendekatan ini tuh membantu menyeimbangkan penilaian dari sisi keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran organisasi. Terus yang ketiga, organisasi juga perlu menerapkan KPI dan logika fuzzy. ERP kan menghasilkan data yang besar dan kompleks. Jadi KPI ini penting banget buat mengukur performa sistem secara objektif. Lalu kalau misalnya datanya bersifat kualitatif, nah data ini bisa diolah pakai logika fuzzy biar hasilnya tetap terukur. Jadi dengan cara ini organisasi bisa menghindari bias data yang terlalu kaku dan tetap bisa menangkap konteks yang lebih manusiawi. Lalu selanjutnya ada tata kelola dan manajemen perubahan yang adaptif. Organisasi perlu punya sistem governance yang jelas, misalnya lewat pembentukan steering committee atau audit data rutin. Nah, tujuannya supaya setiap hasil evaluasi ERP bisa bisa ditinjau dari sisi strategi sebelum dipakai buat pengambilan keputusan. Lalu bisa juga dilakukan penguatan kompetensi dan partisipasi pengguna. ERP itu tidak akan maksimal kalau penggunanya tidak paham cara menginterpretasikan data. Nah, dengan pelatihan dan keterlibatan aktif dari para pengguna, mereka bisa membantu memastikan hasil evaluasi sistem sesuai konteks di lapangan. Lalu yang terakhir ada melakukan peningkatan serta adaptasi berkelanjutan. ERP seharusnya tidak dianggap sebagai proyek sekali jadi. Sistem ini perlu terus dikembangkan sesuai kebutuhan organisasi dan perubahan pasar, jadi secara bertahap gitu. Nah, dengan begitu, hasil evaluasi ERP bisa terus jadi dasar perbaikan dan inovasi organisasi secara jangka panjang. Jadi dari beberapa poin tadi bisa disimpulkan agar hasil evaluasi kinerja ERP nggak berhenti di laporan teknis aja, organisasi harus bisa menerjemahkannya ke dalam keputusan strategis dan relevan. Melalui keenam aspek tadi, mulai dari integrasi data, penggunaan KPI, sampai ke governance, pelatihan, dan peningkatan keberlanjutan, ERP bisa berfungsi bukan hanya sebagai alat operasional, tetapi jadi fondasi digital yang mendukung adaptasi bisnis, pengambilan keputusan yang tepat, dan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Apakah sudah menjawab, Jasmine? Sudah menjawab Kansa. Terima kasih ya Kansa dan kelompok 4 atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, saya akan ada sedikit tambahan mengenai BSC ya tadi ya. Dari BSC itu. Balance Selanjutnya saya scorecard. izin menjawab pertanyaan. Sebentar ya, saya nambahin dulu sedikit aja ya terkait balance scorecard gitu ya teman-teman. Jadi si balance scorecard ini tuh dia adalah ini saya share screen, dia merupakan salah satu performance
bukan performance indikator, untuk mengukur performance ya, di mana performance ini itu diukur tadi itu terbatas pada beberapa fungsi aja. Jadi di sini saya akan, wait, aku bingung, kok nggak bisa full screen ya? Oke, bisa dilihat di sini ya bahwa intinya ketika misalkan nanti mau melakukan pengukuran kinerja itu yang pertama harus diingat adalah si SMART ini, bahwa setiap segala sesuatu itu harus terspesifik, terukur, achievable, bisa dicapai, realistik dan tangible gitu ya. Nah, kalau di balance scorecard itu intinya adalah ini nih teman-teman yang dia lakuin. Dia itu membahas dari 4 perspektif ya, ada financial, customer, internal, dan learning. Nah, kita itu nanti harus tadi spesifik apa nih yang mau diukur dari sisi financial. Apakah tadi sudah disebut ya, contohnya ROI dan lain sebagainya. Kemudian dari customer misalkan service level gitu ya, mau berapa persen itu harus jelas terukur karena segala sesuatu yang sifatnya kuantitatif biasanya lebih disukai daripada kualitatif. Kalau kualitatif kadang nggak jelas itu batasannya di mana. Nah, nanti dari objektif-objektif ini akan diukurlah ini kepada KPI measurementnya, misalkan ROI objektifnya. Measurementnya berapa? Oh, ada return on investment dari penerapan IAP sebanyak 10% misalnya gitu ya KPI-nya. Oke, berarti targetnya, berarti itu adalah kayak actionnya gitu ya. Eh, Kalau measure itu kan dia angkanya ya 10%. Berarti targetnya misalkan dalam 1 minggu atau dalam 3 bulan pertama udah bisa achieve adanya peningkatan ROI sebanyak berapa persen. Jadi kayak target itu kan eh, bentuk yang lebih sederhananya ya kecil, yang kecil-kecilnya gitu ya dari KPI yang besarnya gitu. Nah, inisiatif yang dilakuinnya apa? Oh, misalkan mulai migrasi data, misalkan migrasi data untuk financial supaya apa tadi misalkan contohnya yang SCTV yang awalnya dia itu penyusunan laporan keuangan yang 5 hari itu kan jadi 2 hari. Berarti kan actionnya tuh salah satunya ada migrasi data, ada misalkan mulai penggunaan ERP di bulan berapa kayak gitu. Dan ini juga biasanya action plan ini diterjemahkan juga di project tadi ya, ada sudah sempat disinggung tentang project ya teman-teman. Nah, juga di sini budgetnya juga jelas gitu ya, terkait si balance scorecard gitu ya. Tapi ini juga menjawab pertanyaannya tadi dari siapa ya tadi ya? Virgiawan ya, gimana sih kalau misalkan dari atasan itu nggak mendukung? Nah, justru semua hal yang performance ini awal mulanya itu adalah teman-teman itu adalah dari visi dan misi dari perusahaan itu sendiri teman-teman. Kalau visi dan misinya itu nggak mendukung, coba ya. Oke. Nah, ini ya. Eh, sering. Kalau misalkan dari atas yang nggak mendukung adanya perubahan, nah itu bakal sulit teman-teman, gitu ya. Diakibatkan sebenarnya kalau secara teori di sini, duh, bentar ya, aku lihat balik lagi ke awal. Ini kan salah satu dosen saya tuh dia bikin sistem performance indikator buat di Indonesia gitu ya teman-teman nih. Saya kasih lihat. Namanya Pak Darmawan Wibisono nih. Beliau nih dosen di SBM ITB ya. Dia itu bikin performance management system based on knowledge base gitu. Oke, aku kasih lihat dulu gambarannya nih. Yang Bapak ajarin itu waktu saya kuliah sama beliau adalah bahwa yang paling penting di awal itu kita memahami, menerjemahkan visi dan misi perusahaan, teman-teman. Karena kalau misalkan dari visi dan misi perusahaannya itu sendiri nggak jelas ya, misalkan kayak cuman ingin jadi universitas berkelas dunia. Nah, itu tuh terlalu luas. Universitas berkelas dunia tuh apa? Harusnya tuh terukur dan tadi yang smart tadi ya, terukur jelas gitu. Dari visi tuh kayak
apakah dia pengen world class-nya itu misalkan masuk ke dalam 100 besar ranking dunia misalnya kayak gitu. Nah, itu kan lebih jelas tuh arahnya kemana dari si visi misi itu. Juga kalau misalkan dari visi misinya udah jelas, itu kan ibaratnya udah pimpinan udah tujuan bersama dari awal. Harusnya pimpinan puncak juga dia mendukung tuh ke arah visi dan misi itu gitu ya terkait performance-nya. Nah, misalkan nih ketika mau mengimplementasikan ERP kan dia itu pasti kita akan membentuk kayak suatu project gitu ya, eh, project management gitu ya untuk implementasi ERP. Nah, di awal tuh sebenarnya harus jelas juga tuh visi dan misi untuk implementasi project ini. Yang mana dengan adanya kejelasan visi dan misi itu yang diselaraskan juga dengan visi misi dari perusahaan gitu ya. Itu harusnya manajemen puncak juga mendukung keseluruhannya karena balik lagi ketika tidak adanya dukungan dari pimpinan puncak, biasanya implementasinya tuh nggak akan totalitas gitu ya. Kalau misalkan nanti si eh, pekerjanya itu istilahnya ada resistensi atau malas-malasan, kalau pimpinan puncaknya nggak mendukung, ya pasti kan ya udah aja gitu ya implementasi sekedar project tanda kutip aja gitu ya. Tapi kalau misalkan pimpinan puncaknya dia eager untuk ayo kita apa namanya kita melakukan perubahan kayak gitu ya. eh ya juga kan pasti kan lama-lama juga akan dan perusahaannya juga akan membantu gitu ya menyediakan resource-resource yang ada gitu ya untuk membantu si internal perusahaan terutama pegawainya itu untuk segera bisa melakukan implementasi gitu ya kayak gitu. Itu kayak kemarin juga udah sempat dibahas ya di bagian deployment atau implementasi ERP ya salah satunya kan menyediakan misalkan customer care dan lain sebagainya kayak gitu ya. Itu kan juga bentuk dukungan ya dari si puncak pimpinan gitu. Kayak gitu. Oke, silakan bisa dilanjut. Oke, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Virgiawan Akbar. Pertanyaan itu, pada studi kasus SCTP, faktor manajemen menjadi dominan. Apa yang mungkin terjadi jika dukungan manajemennya tidak konsisten di tahap pasca implementasi ERP? Nah, kalau setelah sistem ERP diterapkan manajemen yang enggak terus ngasih dukungan yang konsisten, sistemnya itu bisa jadi nggak jalan maksimal karena ERP itu bukan cuma dipakai sekali lalu selesai, tapi harus dipantau dan juga dikembangin biar tetap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, kalau manajemen yang nggak ikut terlibat, proses evaluasinya dan perbaikannya bisa berhenti. Akhirnya sistemnya jadi ketinggalan dan jadi nggak efektif lagi. Selain itu, masalah teknis juga bisa muncul. Misalnya datanya jadi nggak akurat karena nggak ada pemilihan rutin atau sistemnya sering error karena nggak bisa diperbarui. Hal ini bikin pekerjaan jadi lebih nggak efisien dan juga keputusan bisnis bisa salah arah. Jadi kalau manajemen yang nggak konsisten, manfaat ERP juga bisa hilang dan investasi yang besar malah sia-sia. Oke, Izin menambahkan dari yang sudah dijelaskan teman saya tadi dari pertanyaan Virgi. Jadi kalau dukungan manajemen tidak konsisten setelah ERP diterapkan, maka tata kelola sistem bisa jadi lemah. Seharusnya ada tim atau steering committee yang mengawasi jalannya ERP, tapi tanpa peran aktif dari manajemen, sistem bisa kehilangan arah dan nggak sesuai lagi dengan tujuan perusahaan. Selain itu, kerjasama dengan vendor juga bisa terputus. Padahal vendor itu penting untuk pembaruan sistem dan dukungan teknis. Kalau ini dibiarkan, ERP ini bisa ketinggalan dan cuma dipakai buat administrasi, bukan buat bantu pengambilan keputusan penting. Dampaknya efisiensi kerja jadi menurun, laporan keuangan jadi tidak akurat, dan nilai investasi ERP jadi nggak maksimal. Karena itu, manajemen harus tetap aktif, melakukan evaluasi, memberi pelatihan, memperbarui sistem, dan menjaga hubungan dengan vendor supaya ERP tetap efektif dan mendukung kemajuan perusahaan dalam jangka panjang. Apakah sudah cukup menjawab, Virgi? Iya, untuk Bianca, terus Langsua, dan juga Bu Fani tadi atas masukannya terkait visi misi sama kayak steering committee sama dan terkait manajemen perusahaannya itu udah cukup menjawab banget.
karena udah nyampein juga insight masing-masing dari apa namanya permasalahan yang ada. Terima kasih sebelum untuk jawabannya. Oke, makasih Virgi. Beda deh. Kecilin udah. Oke, lanjut. Tadi pertanyaan dari Faisal ya. Tadi Faisal tuh nanya, tadi dijelaskan pentingnya menjaga RP agar selalu relevan dengan kebutuhan organisasi. Tapi seringkali karyawan non-IT itu merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Nah, menurut kalian bagaimana cara mendorong semua departemen ikut peduli dan aktif melaporkan perubahan kebutuhan agar sistem ERP ini selalu update? Oke, jadi kalau menurut kami sebenarnya masalah kayak ini emang sering banget terjadi ya di perusahaan. Jadi udah jadi masalah umum. Banyak banget karyawan non-IT yang mikir kalau ERP ini cuma urusan tim IT aja. Padahal kan sebenarnya sistem ERP itu kan sistem yang dipakai bareng-bareng ya sama semua departemen. Jadi tentunya setiap divisi ini punya peran penting juga buat bikin sistem ini tetap relevan. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu dengan membangun kerjasama antar divisi atau departemen. Misalnya melalui forum rutin antar departemen yang dimana setiap divisi ini bisa menyampaikan kendala atau kebutuhan baru yang muncul selama menggunakan ERP. Jadi bukan cuma tim IT-nya aja yang mantau, tapi semua timnya juga ikut terlibat. Terus perusahaan juga bisa juga membuat atau menentukan mekanisme komunikasi yang jelas. Misalnya melalui formulir untuk melakukan feedback ERP atau melalui saluran khusus di platform internal. Jadinya karyawannya itu nggak kebingungan harus lapor ke siapa kalau misalnya ada masalah atau kebutuhan baru. Terus kuncinya juga ada di edukasi sama awareness. Kadang karyawan non-IT ini nggak peduli karena mereka itu sebenarnya nggak paham dari dampaknya. Nah, jadi kalau misalnya dari awal tuh dijelasin bahwa dari update ERP ini tuh bisa membantu kerja mereka itu jadi lebih cepat, terus abis itu lebih akurat juga, tentunya mereka pasti bakal termotivasi buat ikut berkontribusi. Nah, selain itu, bisa juga dengan melibatkan perwakilan dari tiap departemen atau divisi di dalam proses evaluasi ERP-nya. Jadi bukan cuma tim IT yang ngatur, tapi bakal ada suara-suara dari tiap divisi juga, seperti dari divisi operasional, keuangan, HR, dan yang lainnya. Nah, jadi dengan beberapa cara tadi, mungkin semua orang tentunya akan merasa mempunyai rasa tanggung jawab, bukan jadi pengguna yang pasif aja. Apakah sudah menjawab, Faisal? Dan foto jawab. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, saya izin menjawab pertanyaan dari Nanda Melandri kelas C. Jika implementasi ERP lebih dipengaruhi faktor manajemen dan SDM daripada teknologi, apa itu berarti evaluasi kinerja ERP seharusnya lebih fokus pada perilaku organisasi daripada performa sistemnya. Sebenarnya untuk suatu organisasi yang memang baru memulai penggunaan ERP itu benar. Kenapa? Karena sistem ERP itu nggak cuman suatu teknologi atau perangkat lunak, tapi dia itu apa ya bisa dibilang kayak transformasi organisasi yang melibatkan perubahan cara kerja, budaya, dan juga adanya koordinasi antar bagian. Jadi, perilaku organisasi itu perlu diperhatikan terlebih dahulu sebelum adanya pembuatan sistem. Tapi tetap aja yang namanya evaluasi sistem itu nggak kalah penting karena setelah adanya pelatihan perilaku organisasi, sistem juga harus diperhatikan karena dia akan jadi tombak utama dari keseluruhan alur organisasinya. Kayak gitu, Nanda. Apakah sudah terjawab? Sudah menjawab Aca. Terima kasih Aca dan kelompok 4. Oke, terima kasih, Nanda. Ini ada pertanyaan lagi ya di chat box. Baik, Ibu. Ini ada pertanyaan dari Siti Nurlela dari kelas C yang kebetulan udah dikirim ke kami tadi Oh, waktu iya. sesi diskusi. Oke, Jadi boleh.
boleh izin langsung menjawab, Ibu. Ya, langsung boleh. Oke, mungkin dari pertanyaan Ella ya, dari kelas C, izin menjawab. Ella kan tadi nanya kalau misalnya perusahaan mengimplementasikan ERP, perusahaan ingin mengetahui apakah sistem sudah mengimplementasikan ERP sampai bisa efisiensi biaya. Kira-kira metode evaluasi apa yang tepat untuk mengetahui apakah sudah terlaksana efisiensi biayanya atau tidak? Nah, tapi sebelum sebenarnya kan ini kan tentang efisiensi biaya penerapan pada ERP ini sendiri kan. Nah, tapi kan sebelum mengetahui kalau misalnya sistem apa yang harus dipakai, kita tuh harus tahu dulu nih kira-kira efisiensi biaya yang dimaksud ini kayak gimana gitu. Karena efisiensi biaya kan juga banyak ya. Misalnya kayak contohnya emang karena pengurangan biaya pada produksi atau waktu proses laporan keuangannya berkurang atau ketika penurunan jumlah kesalahan input dan biaya reworknya atau pengurangan tenaga kerja gitu-gitu kan. Nah, tapi kalau dari evaluasi ini sendiri sebenarnya sistem yang memungkinkan sekali untuk bisa mengetahui bahwa efisiensi biaya ini adalah sistem dari BSC atau Balance Scorecard gitu kan. Jadi perspektif keuangan gitu. Nah, sebenarnya tujuannya tuh untuk apa dengan menggunakan sistem BSC ini untuk bisa menilai efisiensi biaya yang tidak hanya dari angka keuangan. Jadi kita juga ngelihat nih dari dampak pada proses bisnisnya, kemudian ada pelanggannya juga dan pembelajaran dari untuk organisasi juga. Nah, sebenarnya ketika kita mengambil menggunakan BSC ini ada juga nih perspektif utamanya. Misalnya kalau misalnya dari keuangan gitu. Jadi kita bisa menghemat biaya, terus kemudian ada peningkatan margin juga, ada ROI ERP juga. Misalnya juga dari proses internal nih, kita bisa waktu siklus produksinya lebih singkat, kemudian ada tingkat kesalahan inputnya juga, kemudian ada efisiensi supply chain. Kemudian dari pelanggan misalnya, itu juga sebenarnya bisa untuk melihat kepuasan pengguna internal terhadap sistem ERP karena sebenarnya efisiensi biaya itu tidak hanya dari angka keuangan aja, tapi juga dari dampak pada proses bisnisnya, kemudian pelanggannya juga pembelajaran dari organisasi ini sendiri. Nah, kelebihan dari sistem evaluasi BSC ini ya adalah mencerminkan efisiensi biaya secara holistik gitu, dan juga menghubungkan efisiensi teknik dan juga perilaku organisasi ini sendiri sih. Mungkin seperti itu sih dari kita, Ella. Oke, terima kasih kelompok 4 atas jawabannya. Oke, mungkin Ibu izin menjawab pertanyaan dari Dea yang udah nanya di kolom chat. Pertanyaannya, Sebentar, Nur iya, Fitri, sebelum masuk ke situ, oke, tambahan untuk jawaban pertanyaan dari Siti Nurlela. Itu kita juga bisa misalkan melakukan namanya perbandingan ya, measurement yang tadi sudah jelas, misal indikatornya sudah kita tentukan, eh, apa yang ingin kita capai gitu ya. Jadi kita ibaratnya udah punya benchmarking nih teman-teman di sini gitu ya. Nah, itu kan adalah hal yang ingin kita capai gitu ya ke situ. Nah, ketika kita lakukan evaluasi itu tadi udah disebutkan juga misalkan dari baik dari sisi ROI-nya, misalkan efisiensi berdasarkan waktunya gitu ya atau berdasarkan cost-nya gitu ya. Nah, itu dilihat apakah nih kita tuh udah makin menuju kepada benchmarking yang udah kita buat gitu. Itu juga salah satu bentuk evaluasi yang di, disarankan ya pada si apa namanya yang tadi yang saya bilang itu frameworknya punya dosen saya dulu gitu ya. Benchmarking. Benchmarking sendiri tuh teman-teman gak terpaku terhadap target internal aja, tapi kita bisa lihat nih perusahaan-perusahaan eksternal yang memang sudah lebih dahulu menerapkan ERP nih. Kita bisa lihat nih dari industri sejenis gimana nih dari dia melakukan ERP, apakah adanya peningkatan atau lain sebagainya. Kira-kira peningkatannya bagaimana segimana. Nah, itu sebagai kayak patokan kita atau benchmarking kita untuk menuju ke arah sana kayak gitu ya. Terkait cara pengevaluasiannya. Oke, silahkan boleh dilanjut lagi. Oleh Nur Fitri. oke Ibu, terima kasih.
Em, Pertanyaannya dia itu ada di kan sistem ERP ini bukannya berbasis otomatisasi antar modul untuk proses bisnis. Lalu kenapa perlu pelatihan dan dorongan untuk SDM-nya ya? Karena di PPT dibahas terkait pelatihan SDM-nya. Oke, izin menjawab ya Dea. Betul banget, dari sistem ERP ini emang berbasis otomatisasi dan terintegritas antar modul. Yang kan tadi dijelaskan juga tujuannya itu supaya proses bisnisnya itu bisa jadi lebih efisien dan nggak banyak kerja manual gitu. Nah, cuman meskipun si sistemnya itu otomatis, tapi SDM-nya itu tetap jadi faktor utama buat nentuin keberhasilan dari si implementasinya ini. Kenapa? Karena otomatisasi kan cuman dan pasti bisa berjalan kalau orang-orang yang di dalam organisasi itu tuh tahu cara gunain dan manfaatin sistem ERP ini dengan benar. Jadi kalau misal maaf, kalau SDM-nya itu nggak paham alurnya kayak gimana, nanti malah jadi ada kesalahan kayak misal salah input data atau bisa jadi ada SDM yang eh, nggak mau adaptasi gitu loh sama perbaruan-perbaruan yang ada, dan juga otomatisasi itu justru nanti malah memperhambat proses berjalannya si organisasi, sama sistem ERP-nya ini malah jadi nggak berjalan maksimal. Dan juga kan dari sistem ERP ini tuh biasanya tuh ngubah cara kerja lama jadi baru kan dan lebih terstruktur. Nah, perubahan ini tuh sering bikin resistensi gitu loh. Misalnya kayak karyawannya tadi udah dijelasin, karyawannya tuh lebih apa lebih nyaman pakai cara kerja yang lama, atau mungkin ada ketakutan pakai sistem baru gitu karena mereka masih ada di zona nyamannya mereka lagi gitu. Makanya kenapa dibutuhkan pelatihan dan juga dorongan dari eh, tim manajemen supaya SDM itu bisa adaptasi dan juga bisa manfaatin sistemnya secara maksimal supaya apa namanya tujuan dari perusahaannya pun dapat berjalan secara maksimal gitu sih dari kelompok kami. Mungkin dari Ibu Fani ada tambahan. Iya, ada tambahan ya. Saya jadi teringat mengenai kenapa sih human itu atau manusia itu tuh berpengaruh ya terhadap apapun yang ada di perusahaan gitu ya. Nah, ini ada salah satu teori yang dikembangkan juga jadi disertasinya dosen saya dulu. Oke, tahu dosen saya kan ya? Oke, nah menurut dosenku ini namanya Ibu Yuniros Bangun. Nah, kalian bisa cek deh. Dia itu cerita bahwa nih, semisal nih ada si Carly namanya ya. Si Carly ini adalah memang seorang kita sebutnya individual gitu ya. Dan dia misalnya bekerja di salah satu perusahaan. Dan kemudian di perusahaan itu si Carly ini itu mempengaruhi yang namanya corporate culture yang udah ada. Yang dimana corporate culture ini, misalnya nih kayak tadi, apakah dia sifat resistensi kah atau takut menggunakan apa namanya mengimplementasi teknologi baru, misalkan orang-orangnya atau misalkan dia pokoknya itu tuh adalah culture itu yang dibuat oleh dari berbagai banyak individu. Contohnya ini si Carly gitu ya. Jadi si Carly ini dia itu mempengaruhi si corporate culture, tapi yang dimana corporate culture ini juga akan mempengaruhi organizational capability. Apakah nih misalkan dia bisa misalkan tadi dia mau mengimplementasi teknologi terbaru gitu, secara kapabilitas organisasionalnya tuh apakah jadi eh, bisa atau enggak itu untuk mengimplementasi itu kira-kira lama atau enggak. Nah, sebenarnya itu tuh ada kaitan kehubungan antara tiga ini nih teman-teman gitu ya, antara si Carly sebagai satu individual yang punya behavior, kemudian ada corporate culture,
Dan di sini menjadi hasilnya ada organizational capability. Dan ini juga berpengaruh nih teman-teman terhadap strategi perusahaan. Nah, maka dari itu baiknya adalah memang kita itu harus membangun corporate culture yang bagus, yang baik supaya nih saling ini kan sebenarnya bisa kelihatannya teman-teman bahwa ini tuh saling mempengaruhi kayak gitu ya. Dan di sini bahkan hasil akhirnya tuh kok company performance gitu. Ini tuh udah dibahas bahkan sama dosen saya gitu terkait bahwa satu individu itu bisa mempengaruhi performance dari si perusahaannya kayak gitu. Jadi memang ketika mau melakukan adanya perubahan gitu ya, eh, terkadang memang baiknya ya itu eh, pertama harus terukur supaya masing-masing dari individu itu paham kira-kira tuh kalau misalkan mau ERP itu sebenarnya tujuannya biar apa sih terukur apa biar cuman implementasi aja gaya-gayaan pakai software atau kita itu tujuannya kayak tadi untuk mempersingkat misalkan laporan keuangan nih teman-teman atau menurunkan sisi error misalnya gitu ya karena ada human error dalam penginputan. Sedangkan kalau pakai ERP enggak misal kayak gitu. Nah, ketika tujuan itu tergambar dengan jelas pakai metode SMART tadi sehingga individu itu contohnya seperti kali ini tuh bisa paham tujuannya mau kemana, actionnya apa aja dan lain sebagainya sehingga teman-teman nanti bisa lihat ketika si Carly ini punya keinginan untuk mengimplementasi CRP itu dikarenakan tujuannya jelas, apa yang mau dicapai juga jelas, kayak gitu. Terus misalkan diturunkan juga kepada KPI-KPI-nya mereka yang jelas gitu ya dengan terkait dengan implementasi ERP. Itu kan jadi kerjanya lebih terarah teman-teman gitu ya. Harapannya si Carly ini bisa punya semangat untuk mencapai KPI itu gitu ya sehingga kalau misalkan dari Carly ini udah positif vibes untuk perubahan itu juga akan membuat si corporate culture-nya juga jadi positive vibes juga gitu ya dan ini tuh jadi semuanya tuh tadi saya bilang itu berpengaruh dan hingga harapannya nanti si performance di akhirnya itu bisa ini ya teman-teman bisa meningkat nih dengan adanya implementasi RP itu. Jadi terkait tadi yes, yes betul ada pelatihan tapi selain ada pelatihan itu berikanlah target yang jelas teman-teman gitu ya terkait si pengimplementasian ini gitu supaya apa yang jadi supaya kalian tuh belajar tapi jelas tujuannya kayak sekarang nih teman-teman belajar ERP itu tujuannya salah satunya mau UTS mau UAS misal kayak gitu ya. Nah, UTS UAS tuh buat apa sih? Oke, biar dapat IPK tinggi. IPK tinggi buat apa? Oke, kalian misalkan mau mengejar cum laude misal kayak gitu atau kalian ingin mengejar kerja di mana? Kerja di FMCG misal di industri Unilever misal kayak gitu. Nah, itu loh teman-teman yang tadi saya bilang bahwa target kalian yang besar itu, misalkan di akhir itu kamu pengen kerja di, misalkan di Unilever, nah kalian turunkan nih kepada kegiatan-kegiatan yang eh, terukur jelas gitu ya teman-teman, supaya teman-teman juga itu ngejalaninnya tuh lebih lebih terarah gitu ya, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu ya untuk tambahannya. Oke. Itu dari saya ya, silahkan. Ya, Silahkan terima boleh ditutup ya, udah ini, udah 6 penanya. Oke, baik terima kasih untuk Ibu Fani yang sudah menambahkan eh, jawaban-jawaban dari kelompok 4 dari B dan juga kelas C. Mungkin sesi diskusi dan juga tanya jawabnya kami akhiri dan juga untuk presentasi dari kelompok 4 juga mungkin sudah cukup ya. Terima kasih kepada Ibu Fani dan seluruh teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman, untuk kelasnya kita cukupkan ya sampai di jam ini. Kita ketemu lagi. Kalau ketemu saya harusnya sekitar 2 mingguan lagi ya, di akhir Oktober ya. Oke, semoga minggu depan Bu Prof. Hamida bisa masuk ya, teman-teman. Begitu saya tutup kelasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih ya, Bu. banyak, Bu.